Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Hidayat. Kali ini akan menemani podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu episode kelima. Kali ini kita akan mengangkat tema episode yang berjudul Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam sosialisasi pendidikan kepada pemilih pemula. Dan pastinya teman-teman sudah mengetahui siapakah narasumber yang kita undang pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rainer Atu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selamat datang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman pemilih. Kali ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Begini Pak, izin saya disclaimer dulu Pak. Ya. Karena KPU Provinsi Bengkulu pertama kali memiliki podcast. Nah di kali ini sudah tayang ke episode kelima. Alhamdulillah ya. Sudah Firman sebutkan sebelumnya tadi. Tema kita pada hari ini yaitu peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tapi sebelumnya Bapak, kami ingin kasih tahu dulu Pak bahwasannya KPU Provinsi Bengkulu memiliki podcast yang diberi nama Andun Bekabar. Nah, mungkin Bapak sudah agak tidak asing dengan kata-kata andun dan bekabar itu ya Pak. Karena filosofinya yaitu andun, kita mengundang berbagai narasumber untuk datang ke sini dari berbagai latar belakang dan pastinya untuk bekabar, memberikan kabar seputar informasi sesuai dengan tema-tema yang kita akan berikan kepada teman pemilih. Baik teman pemilih, inilah dia podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Teman pemilih, di sebelumnya sudah saya sebutkan tema kita yaitu peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam sosialisasi pendidikan pemilih Pak. Nah, ini sudah banyak daftar pertanyaan yang kami sediakan untuk Bapak. Dan Bapak mohon kesediaannya memberikan informasi kepada teman pemilih. Nah di pertanyaan pertama kali ini Pak, pastinya kami ingin menanyakan bagaimana sih peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengintegrasikan program kepada sekolah, baik itu melalui guru dan juga di kurikulum sekolah tersebut, apakah memasukkan dalam bentuk kurikulum atau dalam bentuk ekstrakurikuler untuk memberikan pemahaman kepada calon-calon pemilih pemula untuk siswa-siswi yang nantinya akan turut berpartisipasi dalam pemilu baik ataupun pilkada Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini memiliki kewajiban lah semacam itu kan. Karena tentu pemilih pemula itu berada di siswa kelas 11 dan di kelas 12. Ya. Oleh sebab itu memang di beberapa mata pelajaran seperti PPKN itu memang dimasukkan pembelajaran tentang demokrasi. Dan kemudian di beberapa juga di intrakurikulum dan ekstrakurikulum. Baik itu kepemimpinan maupun di OSIS. Dan seperti kita ketahui juga bahwa demokrasi ini sebenarnya bukan hanya sudah berjalan di SMA saja, di tingkat menengah saja, tetapi sudah ada sebenarnya pengalamannya di SMP. Karena di tingkat sekolah menengah pertama itu sudah ada pemilihan ketua OSIS. Ya, Pak. Nah, kemudian makanya demokrasi ini sebenarnya kita ajarkan juga ke siswa itu, salah satunya itu dengan pemilihan ketua OSIS. Nah, kami sudah berusaha untuk memodifikasi. Jadi hampir menyamakan demokrasi pemilu itu hampir sama dengan pemilu di sekolah. Karena kami di tahun ini sudah membentuk namanya Dewan Perwakilan Kelas. Oh, Dewan Perwakilan Kelas. Dewan Perwakilan Kelas sebagai pengganti DPR. Maksudnya sebagai mungkin bentuk lain dari DPR. Oh ya. Nah, jadi masing-masing kelas memiliki perwakilan yang nanti akan memilih ketua OSIS. Nah, selama ini kan belum ditata dengan baik. Nah, ya, jadi, kalau teringat di zaman kami waktu SMA dulu masih namanya MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, tapi belum ada aturan baku mengenai sistem pemilihan dan demokrasinya. Nah, jadi
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah memberikan aturan itu, Pak? Sudah mendorong. Sudah Jadi mendorong. kami sudah membentuk kemarin untuk di kota, itu kita sudah bentuk perkumpulan Dewan Perwakilan Kelas seluruh sekolah seprovinsi Bengkulu. Nah, diharapkan dengan ini sudah mencerminkan bagaimana proses demokrasi itu berjalan di sekolah. Bentuk kecilnya, Iya, sehingga anak-anak juga sudah tahu bagaimana visi misi calon ketua OSIS, ya kan gitu kan, bagaimana profilnya, kan itu. Jadi kan. tidak hanya pemilihan ketua OSIS dan pengurusnya saja ya Pak, berarti juga ada Dewan Perwakilan Kelas. Iya, pemilihan dari Dewan Kelasnya, seperti itu. Jadi demokrasi sudah kita mulai dari kelas, dari kelas dulu, kemudian baru di ketua OSISnya. Nah, itu. Jadi ini memang sudah kita biasakan sehingga anak tuh sudah tidak asing lagi dengan namanya pemilihan. Nah, kemudian sudah tahu ini mana berita yang benar, ya kan? Mana yang tidak, mana yang hoax, mana yang tidak, mana yang kampanye hitam, mana yang tidak, kan kayak gitu. Nah, ini juga sudah mulai tahu, walaupun dalam bentuk yang lebih ini ya, lebih lingkup kecil, lebih kecil. Nah, sehingga sudah terbiasa anak-anak. Nah, di sini kami tentu berharap dengan adanya iklim demokrasi yang terbiasa, sehingga anak-anak antusias untuk mengikuti pesta demokrasi nantinya. Nah, jadi teringat di masa SMA dulu, pemilihan ketua OSIS itu ya kalau hanya musiman seperti itu aja Pak. Kalau ada dengan adanya Dewan Perwakilan Kelas ini kan lebih ramai gitu. Ya, jadi kan setiap kelas ada perwakilannya nanti. Jadi yang penyelenggara pemilu di sana apakah dibentuk juga KPU dalam lingkup kecil atau Dewan Perwakilan Kelasnya yang memilih, Pak? Nah, kami sudah membentuk itu mungkin ke depannya juga. Nanti tentu ada ad hoc lah. Ada ad hoc juga dalam pemilihan pemilihan ketua OSISnya nanti. Nah, ini jadi kami pelan-pelan bikin, dan waktu kita lemparkan, kami kebetulan kerjasama waktu itu dengan anak Undip Fakultas Hukum. Nah, mereka menyampaikan bahwa dia berasal dari salah satu provinsi, bukan di Bengkulu, di daerahnya sudah terbentuk, sehingga dia pengennya, kok tidak dibuat di Bengkulu, mereka sudah jalan. Nah, sehingga itu diadopsi, dan menurut saya, baik banget. Nah, begitu kemarin dilemparkan, semuanya itu menangkap dengan baik, seluruh kepala sekolah, dan langsung dibentuk waktu itu Dewan Perwakilan Kelas yang berada di sekolah-sekolah di kota. Nah, ini kita akan imbas ke kabupaten nantinya. Jadi untuk pelaksanaan ini baru lingkup kota. Lingkup kota aja, Pak. Nah, nanti semoga teman pemilih khususnya siswa-siswi SMA yang ada di kabupaten di Provinsi Bengkulu nanti juga bisa membentuk Dewan Perwakilan Kelas untuk bisa merasakan bagaimana euforia pesta demokrasi walaupun dalam lingkup sekolah ya, Pak. Nah, jadi ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Otomatis kan di dalam penggerak ini, baik kata Bapak tadi ada masuk di dalam kurikulum atau di ekstrakurikuler, ujung tombak kita kan pasti adalah guru. Baik. Guru ujung tombak dalam pelaksanaan untuk memberikan pendidikan kepada pemilih pemula. Nah, apakah sudah ada program juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu seperti memberikan bimbingan teknis kepada guru atau memberikan materi agar guru-guru bisa bereksplorasi dan memberikan materi pendidikan pemilih pemula ini secara lebih menarik lagi dan secara kreatif lagi untuk siswa-siswinya, Pak? Baik. Kalau secara khusus mungkin kita belum melakukan, tetapi kami setiap tahunnya itu menghimbau kepada guru untuk melakukan pendekatan kepada siswa melalui guru BK dan melalui guru PPKN-nya, mengedukasi siswa ini, karena peran guru ini sangat penting untuk menggerakkan motivasi siswa. Kemudian meletakkan bahwa demokrasi ini, pemilihan ini, satu suara itu sangat penting untuk perubahan bangsa. Dan satu suara ini bukan menentukan menang kalah, tetapi bagaimana menyampaikan aspirasi yang dimiliki, hak yang dimiliki orang masing-masing orang dengan persepsi yang atau menurut mereka yang baik yang bisa lakukan untuk membangun bangsa. Nah, ini peran guru, mereka itu menyampaikan yang ideal.
Jadi demokrasi yang sebenarnya ada yang netral. Nah, mereka menyampaikan seperti itu. Dan tentu kita membiasakan siswa untuk budaya literasi, budaya membaca. Ya. Dengan tadi saya sampaikan bagaimana si guru mungkin berdiskusi tentang calon presidennya atau calon anggota dewannya untuk berdiskusi, tapi tanpa melakukan hal-hal yang praktis. Nah, jadi membiasakan siswa untuk menggali visi misi kan seperti itu. Dimana sekarang teknologi informasi sudah sangat masif ya. Iya, sangat masif. Dan mungkin setiap siswa SMA sudah memiliki gadgetnya masing-masing. Iya, jadi saya rasa apalagi dengan pembelajaran sekarang yang sistemnya pelajaran mendalam, ini guru sangat bebas dalam melakukan materi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi interaktifnya sangat bisa berjalan. Nah, yang penting saya adalah guru itu meletakkan posisinya adalah netral. Meletakkan bahwa penting demokrasi berjalan, satu suara sangat penting dan ini menentukan nasib bangsa. Ya. Nah, itu dia tadi jawaban dari Bapak Rainer Atu mengenai pola pendidikan kepada pemilih pemula teman-teman. Nah, di pertanyaan ketiga kali ini Pak agak berkaitan juga. Nah, otomatis kan di dalam memberikan pendidikan kepada pemilih pemula ini kan pasti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memiliki target gitu kan Pak. Dan di mana ruang lingkup dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini seprovinsi Bengkulu. Dari Muko-Muko sampai ujung kita Kaur. Pasti juga kendala aksesibel kan Pak. Khususnya di sekolah-sekolah yang mungkin daerahnya masih cukup susah untuk diakses. Bahkan akses internet juga masih cukup sulit di sana. Nah, jadi adakah inovasi atau mungkin program atau bagaimana tantangan ini bisa dipecahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu? Baik, saya sampaikan bahwa sebenarnya kami Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu ini menjamin bahwa tidak ada sekolah lagi yang tidak ada koneksi internet. Jadi kemarin juga perintah dari Bapak Gubernur dan sudah kami anggarkan di tahun ini, itu bahkan kalau sekarang itu tidak ada sekolah yang tidak ada jaringan. Yang paling ada dia lemah bandwidth-nya. Nah, jadi kami itu sudah ada anggaran untuk meningkatkan bandwidth dari masing-masing sekolah. Nah, jadi itu kami lakukan. Dan kami sampaikan sekali lagi sebenarnya antara Dinas Pendidikan dan KPU ini sudah ada MOU, kerjasama. Ya, baru-baru kemarin kerjasama. Dan kami sampaikan juga bahwa ini juga kami baru dapat tugas dari KPU ini untuk mendata pemilih pemula ini kan. Iya. Ini yang ini Pak, sebelumnya saya ingin kasih tahu kepada pemilih pemula, KPU Provinsi Bengkulu ini juga melakukan DPTB, yaitu melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi di setiap tahun itu akan dilakukan plenos untuk di kabupaten itu sebanyak 3 kali dan di provinsi sebanyak 2 kali per semester. Kalau di kabupaten itu per triwulan. Jadi gunanya apa kepada teman pemilih, yaitu untuk mendata daftar pemilih tetap dan pastinya kan kita akan berkelanjutan nih Pak, karena setiap usia akan bertambah, khususnya dari teman-teman pemilih pemula ini. Yang usianya tadi kelas 10 dan kelas 12. Nah, salah satu kerjasama kita yaitu untuk saling mendata berapa sih teman-teman di usia pemilih pemula ini. Dan fungsinya untuk apa teman pemilih? Fungsinya adalah nanti pendidikan kepada pemilih pemula ini agar nanti teman-teman bisa menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, itu Pak, kita sudah berada di segmen 1 dan jangan kemana-mana teman pemilih, kita lanjutkan di segmen kedua. Tetap di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Oke teman pemilih, kembali lagi bersama Firman Hidayat di sini di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Tadi saya lupa nih untuk memberitahukan kepada teman pemilih Pak, izin dulu. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe
dan follow setiap media sosial KPU Provinsi Bengkulu yang ada di bawah ini, dan nantikan terus berbagai episode menarik dan berbagai tema menarik di podcast Anun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Nah, baik Bapak, kali ini kita masih membahas tentang sesuai tema kita, yaitu peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam sosialisasi pendidikan kepada pemilih pemula. Nah, tadi teman-teman saya ingin menegaskan ini Pak kepada teman pemilih, untuk teman pemilih pemula untuk datang ke TPS jangan malu-malu, karena banyak kabar kalau ke TPS itu mereka malu dan sungkan gitu kan Pak. Nah, jadi salah satu tugas dari pendidikan kepada pemilih pemula ini untuk memberikan pendidikan kepada teman pemilih, khususnya pemilih pemula, agar nantinya mengetahui, oh demokrasi itu seperti ini, ternyata menarik, ternyata gunanya untuk saya seperti ini, untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, maka dari itu kami baik dari KPU ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menginginkan teman-teman khususnya pemilih pemula agar menjadi pemilih yang cerdas, bijaksana, dan pastinya cinta Indonesia. Oke, baik Pak. Tadi kita sudah membahas tentang program dari Dinas Pendidikan untuk pemilih pemula, untuk guru-gurunya, dan juga tantangan dan juga inovasi yang dilakukan. Nah, kali ini kami ingin menanyakan, mengingat sekolah adalah lingkungan pendidikan tadi kan, bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini memastikan bahwasannya di dalam pelaksanaan pendidikan kepada pemilih pemula itu untuk memberikan pendidikan yang netral. Karena netralitas ini sangat penting. Mungkin salah satu yang sudah kita bahas tadi, mungkin salah satu guru-guru di sana kan ada suaminya atau istrinya yang juga berkiprah di bidang politik. Nah, bagaimana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengantisipasi dan memastikan bahwasanya pendidikan kepada pemilih pemula ini berlangsung netral? Ya, tentu seperti kita tahu bahwa berlakunya kan bukan hanya untuk guru saja, tapi seluruh ASN ya. Iya. Bahwa tidak boleh berpolitik praktis secara langsung. Jadi kami juga tentu dinas juga memastikan bahwa tidak ada guru yang melakukan kesalahan atau melakukan politik praktis yang berada di sekolah. Karena kami ini di dinas ini ada pengaduan secara online atau pengaduan langsung ke dinas. Jadi banyak misalnya ada beberapa informasi, kami juga ini silakan nanti kalau ada semacam dirasakan ini masyarakat nanti silakan langsung sampaikan ke kami. Jadi kami tentu akan menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan kesalahan itu atau menegur kepala sekolahnya. Nah, ini yang kami lakukan. Dan kami pastikan bahwa memang sekolah ini itu adalah bukan tempat berkampanye. Itu jadi kami pastikan kalau untuk edukasi tentang demokrasi tentu kami lakukan, tapi untuk kampanye politik tidak boleh dilakukan. Nah, ini tentu sangat kami jaga dan kami juga mengharapkan juga partisipasi dari masyarakat untuk menyampaikan kepada kami, karena tentu kami tidak bisa memantau secara langsung kan. Iya, Pak. Tentu masyarakat yang akan menyampaikan kepada kami kan gitu kan. Nah, ini akan kami segera tindak lanjuti jika ada oknum di sekolah yang melakukan pelanggaran. Dan tentu kami sampaikan tadi sama Pak Firman tadi bahwa semua ini itu adalah tanggung jawab bersama. Tadi disampaikan bahwa ada siswa pemilih pemula yang malu datang ke TPS. Nah, ini sebenarnya bukan hanya kewajiban guru, tapi kewajiban keluarga juga. Jadi kami juga menyarankan lewat komite itu mengajak anaknya barengan sama orang tuanya pada waktu pemilihan. Nah, ini kejadian ini di keluarga saya seperti itu. Jadi kami barengan ke TPS. Nah, barengan ke TPS. Nah, itu kan, barengan ke TPS untuk memastikan bahwa, dan kami mengajarkan, orang tua saya dulu mengajarkan bahwa suara ini penting. Bukan masalah menang dan kalah calonnya, tetapi memanfaatkan atau menggunakan hak suara ini penting. Nah, jadi membiasakan dulu. Karena pemilih pemula ini kan malu-malu biasanya. Iya. Jadi mungkin nanti kita bisa membuat ketika
pemilu atau pilkada kita bisa buat tagline atau tagar, yuk sekeluarga ke TPS. Iya, iya. Karena Untuk kalau anak-anak ini nggak diajak, oh, apalagi sekarang generasi ini kan, Gen generasi Z. mageran kan gitu Iya. kan. Nah, generasi mager ini sulit kalau Iya. tidak diajak oleh orang tuanya. Nah, jadi itu dia teman pemilih. Jadi nanti untuk orang tua, khususnya pengurus komite sekolah ataupun orang tua dimanapun berada, ataupun siswa-siswi yang mungkin merasa di sekolahnya, oh agak tidak nyaman nih, ada seperti kampanye-kampanye terselubung, ada seperti yang kurang netral seperti itu, bisa langsung lapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Ada media sosialnya, Ada media nanti sosialnya, kan. Ada silakan. juga call centernya juga Iya. ya Pak. Nah, jangan ragu-ragu biar nanti bisa kita tindak lanjuti. Karena pastinya ASN harus netral. Harus netral. Nah, tadi Pak kita lanjut lagi ke pertanyaan kan, kita ketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya tadi memiliki program-program sosialisasi, baik kerjasama bersama KPU ataupun dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu itu sendiri. Nah, dengan adanya program yang sudah berjalan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Dikbud, apakah juga ada evaluasi dan apakah ada rencana program yang ingin dilaksanakan tapi belum bisa dilaksanakan di tahun ini yang ingin diwujudkan nantinya? Ya tentu kami berharap Dinas Pendidikan ini kan pemilih pemula ini benar-benar menjadi pemilih yang baik. Tentu secara kualitas, secara jumlah, secara kuantitas tentu kami inginnya semua pemilih pemula ini hadir di TPS untuk menggunakan suaranya. Jadi dengan begitu kami ini menghimbau jangan sampai siswa ini merasa bahwa mereka tidak memiliki kewajiban bahwa oh ini kita anak-anak. Jadi anak-anak kayaknya belum perlulah mikir yang berat-berat, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan ini diajarkan siswa bahwa sudah mulai harus berpikir bahwa pemilihan pemimpin yang baik, terus untuk memilih presiden juga. Nah, ini juga harus dilakukan oleh anak-anak bukan hanya seperti main game. Tentu kan kalau main game ini kan karakter yang dipilih kan karakter yang hebat. Nah tentu kan juga anak-anak berpolitik tentu akan mencari juga karakter-karakter menurut saya yang baik. Sehingga tadi anak-anak ini sehingga menciptakan jangan anti politik. Jadi sudah mengetahui politik secara dini. Nah dan mereka tentu saya sampaikan tadi menyampaikan tentu komunikasinya mereka dapat informasi ini banyak dari gurunya yang sudah baik di sekolah. Kemudian dari keluarganya juga memberikan informasi yang baik. Tentu dari media sosial juga ada. Nah tentu ini saya rasa nanti tentu ke depannya setelah kuantitasnya bertambah tentu kualitas pilkada kita, pemilu kita tentu lebih baik lagi nanti ke depannya. Dan saya rasa dengan keterbukaan media sekarang ini ya sudah luar biasa baik ya pelaksanaan pemilu ini dan pemantauan atau evaluasi masyarakat ini ya segera bisa dilakukan. Dan sekali lagi saya minta sebenarnya siswa ini kami ini kalau bisa diminta untuk dilibatkan langsung. Nah itu jadi kalau boleh nanti KPU misalnya mereka menjadi anggota KPPS atau sebagai apa. Nah jadi ini kalau bisa mereka dilibatkan sehingga mereka merasa walaupun satu atau dua orang aja menjadi praktek baiknya. Tidak usah semua. Jadi ada ketua OSIS-nya kah atau pengurus OSIS-nya ini dilibatkan menjadi apakah ini nanti penyuluh di sekolahnya atau nanti menjadi anggota KPPS di tempatnya. Nah ini menjadi pengalaman baik buat mereka dan ini menurut saya tolong juga diberikan kesempatan untuk mereka bisa andil di dalam pelaksanaan pemilu nanti. Ya, sebelumnya izin disclaimer dulu Pak, yang harapan Bapak itu memang sudah pernah kita laksanakan di KPU dengan adanya program remaja sahabat KPU Provinsi Bengkulu. Jadi setiap sekolah itu ada perwakilan sekitar 2 atau 3 orang anak, baik dari pengurus OSIS-nya ataupun dari siswanya langsung bersama-sama di Bengkulu. Jadi forum remaja itu kami berikan pendidikan pemilih, kami berikan pengetahuan sehingga mereka siap untuk mensosialisasikan kepada teman-teman. Nanti mungkin bisa jadi
tambahan MOU lagi ya Pak untuk bisa merangkul seluruh siswa. Tapi itu baru remaja sahabat KPU Provinsi Bengkulu. Nanti harapan kita ke depan mungkin untuk siswa-siswi di kabupaten kota juga. Karena setiap KPU kabupaten kota juga ada dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pemilih kita nanti. Nah, sebagai penutup nih Pak, saya ingin meminta pada Bapak untuk memberikan wejanganlah atau memberikan statement atau memberikan pesan-pesan kepada teman pemilih khususnya siswa-siswi SMA di Provinsi Bengkulu terkait tentang pendidikan pemilih pemula ini. Silakan Bapak. Ya, baik, kepada pemilih pemula ini saya sampaikan bahwa nasib suatu bangsa ini juga tergantung dari satu suara yang kita miliki. Tentu juga kita jangan meremehkan bahwa suara kita tidak dibutuhkan. Tetapi sebagai warga negara yang baik, untuk menyalurkan atau menyampaikan suara kita di TPS, itu adalah merupakan bagian dari perjuangan, atau menurut saya adalah bagian dari membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Bukan masalah calon kita menang atau kalah, ya kan? Tetapi sudah menyalurkan aspirasi adalah baik dan sudah menjadi bagian dari demokrasi Indonesia yang sudah sangat terbuka dan baik dilakukan oleh KPU di Indonesia. Nah, itulah dia tadi teman pemilih pesan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu kepada teman pemilih khususnya pemilih pemula di Provinsi Bengkulu. Dan gratis ya? Gratis Pak? Gratis ya? Iya, itu jangan nanti mikir pemilu bayar kan? Enggak kan? Tidak, pemilu Pak. gratis kan? Gitu kan? Di pemilu gratis. Nah, ini informasi penutup saya sampaikan kepada seluruh pengurus OSIS ataupun Dewan Perwakilan Kelas tadi, ataupun nanti akan dibentuknya badan ad hoc pemilihan seperti KPU di setiap sekolah, di SMA, se-Provinsi Bengkulu, jangan malu-malu datang ke KPU, karena antara KPU dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sudah menandatangani perjanjian kerjasama. Salah satunya yaitu untuk selain sosialisasi kita juga menyediakan logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara Pak. Nah bisa kemarin sudah ada yang meminjam alat logistik seperti kotak suara, bilik suara, dan alat coblos. Nah, datanglah ke KPU dan KPU akan memberikan pelayanan itu kepada teman-teman pemilih agar terciptanya miniatur demokrasi yang ingin kita wujudkan di sekolah tadi. Karena berdemokrasi di sekolah itu asik Pak. Karena saya mantan ketua OSIS. Jadi pada teman pemilih cintailah demokrasi dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow seluruh akun medsos KPU Provinsi Bengkulu. Nah, sepertinya Pak kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak sudah hadir di podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Sudah bisa meluangkan waktu di antara waktu kesibukannya ke sini ya Pak. Sama-sama. Untuk mengandun dan memberikan kabar informasi kepada seluruh teman pemilih terkait tema kita hari ini. Nah itulah dia tadi teman pemilih. Saya Firman Hidayat mohon pamit undur diri bersama seluruh kru yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna.